Satu ayat dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku, huruf besar, itu Allah sendiri, akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Waktu membaca ayat ini, kita perlu memahami lebih luas lagi siapa yang berfirman ini. Allah sendiri. Kepada siapa? Pada saudara dan saya. Yakinkah kita Allah akan berkata, sungguh hati kita ini melekat? Hanya Tuhan yang tahu. Sesungguhnya kita sendiri juga tahu. Orang lain mungkin tidak bisa menyadari, tetapi Allah sendiri pasti melihat jauh ke dalam kedalaman hati kita untuk mengerti betulkah kita melekat. Kata melekat ini menggambarkan bahwa kita ini hanya bersumber kepada Dia, kita berharap hanya kepada Dia, kita hanya mengandalkan kepada Dia, kita hanya memohon segala sesuatu yang kita butuhkan hanya kepada Dia, seperti carang melekat pada pokok anggur. Disitulah sesungguhnya kebutuhan kita yang di dalam kehidupan sehari-hari harus terpenuhi. Nah, tanpa disadari manusia hanya bisa melekat, tapi harusnya kata melekat itu juga menggambarkan kita memiliki ketaatan, penundukan diri sepenuhnya, menomorsatukan Tuhan dalam setiap langkah dan hidup kita. Saya pernah memberikan satu gambaran dalam Alkitab. Ketaatan, prioritas yang diberikan yang paling utama, yang pertama yang saya bisa bagikan adalah Hadasa kepada Ahasiweros. Bayangin Hadasa digoda dengan Mamon, harta kerajaan yang mau dibagikan kepada setiap yang menghadap kepada raja. Tapi dia cuma memprioritaskan Ahasiweros. Apa yang disukai, itu yang dia pakai. Tetapi sesungguhnya perkara ini memang kita baca dalam kitab Esther, Hadasa mendapat kemenangan. Akhirnya dia menjadi Esther, menjadi permaisuri. Tapi ada hal yang lain yang nilainya lebih tinggi. Bagaimana Daud berseru kepada Allahnya. Pada waktu dia berdosa, dia bersalah, dia merasa ada sesuatu yang gak beres dalam hidupnya dan dia merindukan pengampunan. Disitulah ada ayat yang berbunyi, jangan ambil rohmu daripadaku ya Tuhan. Ini satu gambaran bahwa Daud tidak ingin untuk ditinggalkan oleh Allahnya. Inilah hal yang sungguh memberikan gambaran yang lebih tinggi nilainya. Dan yang terakhir adalah Yesus. Pada waktu dia merindukan untuk mendapatkan kebebasan dari penyaliban, ternyata dia berserah kepada Bapa. Tetapi pada saat dia mengakhiri hidupnya, dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Itu artinya bahwa dia merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bapa tidak bersama dengan dia pada waktu itu. Tetapi apa yang dia katakan, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Kondisi seperti itu tidak membuat Yesus kecewa, tetapi justru percaya tetap kepada apa yang sesungguhnya di hati Bapa. Dia kembalikan nyawanya kepada Bapa sebagai tuntasnya, selesainya tugas yang dipercayakan dalam hidupnya. Mari kita meniru hidup kita taat kepada Allah. Walaupun kita tidak melihat jawaban pada hari-hari ini, kita tetap mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih buat perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.